Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, pagi hari ini kita lanjutkan ngaji surat Waqiah. Jadi di dalam Al-Quran itu nas ya, nas itu dalil yang menjadi sumber kita di dalam menemukan hukum. Jadi dalil itu bukan hukum, saya ulang ya. Dalil itu kalau dalam sistem perundang-undangan ya, dalam sistem perundang-undangan dalam negara atau di Indonesia ini, di negara Indonesia ini ya kayak macam konstitusinya. Jadi, Al-Quran itu konstitusi itu artinya hukum dasar. Di dalam hukum dasar atau konstitusi kita di sana belum menemukan hukum. Nah, konstitusi itu akan menjadi hukum kalau dijabarkan atau di breakdown, istilahnya di breakdown menjadi undang-undang ya. Jadi konstitusi itu hukum dasar, semacam pedoman dasarnya konstitusi. Dia bisa berupa sumber hukum, bisa menjadi way of life-nya terkait dengan grand design dalam kita bernegara, itu ada di dalam konstitusi. Tapi ketika berbicara hukum, kalau bicara hukum itu berarti sudah boleh, tidak boleh ya. Yang tidak boleh mana, yang boleh mana, hukumannya apa, keharusannya apa, itu berarti hukum sudah. Nah, untuk di breakdown menjadi hukum maka harus dibuat di bawahnya konstitusi, itu namanya undang-undang ya. Undang-undang pun sebagai sumber atau sebagai pedoman hukum sudah. Kalau konstitusi itu bukan pedoman hukum, tapi konstitusi itu hukum dasar, undang-undang dasar. Ini yang ya, kalau guru matematika mungkin tidak paham ya, atau guru bahasa Inggris gitu ya, ini harus guru PPKN, itu pun kalau paham ya. Nah, saya paham karena saya dulu juga guru tata negara, guru PPKN, kuliah saya di Fakultas Tata Negara gitu, mulai belajar ilmu hukum, ilmu negara gitu ya, konstitusi ya. Skripsi saya waktu itu juga tentang konstitusi, pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum DPR. Dan kalau dulu bikin skripsi tenanan gitu ya, tenanan. Kalau sekarang kan tinggal golek no internet, Mbah Google langsung semuanya, Mbah golek ini tinggal nyari, Mbah dukunnya sekarang. Ayo lu pinter. Biar tenanan itu mocok tuh golek ini gitu ya, itu balik nomane. Itu pun kalau ngetik kan karena pakai ketik manual ya harus tipek gitu. Kalau enggak gitu ganti lagi ngetik dari depan gitu ya. Ya ada itu tadi asiknya, tapi juga ada jengkelnya juga gitu ya. Karena harus ngulang-ulang. Jadi konstitusi itu hukum dasar. Al-Quran itu konstitusi bagi umat Islam, hukum dasar. Di sana kita tidak menemukan tentang caranya sholat, paham ya? Karena memang dia konstitusi. Tapi ketika kita berbicara fikih yang merupakan penjabaran atas Al-Quran, ya, ketika kita berbicara fikih, maka fikih itu harus bersumberkan dari konstitusi. Hadis itu masih konstitusi. Ya, hadis itu masih konstitusi, penjelasan dari Al-Quran hadis itu, tapi belum menjadi hukum. Makanya di sana masih berupa perintah, berupa larangan. Kalau masih berupa perintah atau larangan, itu belum menjadi hukum, karena tidak semua perintah itu mesti hukumnya wajib, itu dia. Jadi tidak boleh atau tidak bisa kita lalu kemudian memahami bahwa kalau dalam Quran ada perintah itu mesti wajib. Belum tentu. Di situ perlu di breakdown, perlu dijabarkan oleh para ahlinya yang namanya mujtahid untuk dikeluarkan, namanya ijtihad, istimbat, istidlal, untuk dikeluarkan menjadi hukum. Nah, pengeluaran menjadi hukum itu namanya ijtihad, orang yang bisa menggali
menggali. Jadi kalau ibarat tanah itu kita menggali sampai keluar air. Ini yang kita gali adalah Al-Quran. Kita gali untuk dicari, untuk ditemukan yang namanya hukumnya itu. Karena contoh saja lah, tadi yang saya katakan, tidak semua sesuatu kalimat yang berupa perintah itu mesti kesimpulannya wajib. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang bahkan haram, kebalikannya. Sama dengan kita mengatakan perintah, Kio, esok sekolah, ya, kamu pagi harus sekolah. Artinya di situ ada wajib sekolah, gitu ya. Tapi awakmu naik diatur, terus minggah toh. Artinya ada perintah yang kadang perintah itu justru menjadi larangan, gitu lah ya. Paham ya? Ada perintah itu, yang perintah itu menjadi larangan. Kamu nggak mendengarkan di sini, udah keluar saja. Artinya kamu dilarang keluar sesungguhnya. Ya, dilarang keluar, artinya kudu nang jero gitu ya. Jadi kok dhek metu jenenge keplek ya. Nah, keplek artinya dihukum kan berarti ya. Loh, aku metu kan sesuai perintah, kok masalah-masalah dihukum. Perintah itu artinya kamu dilarang rame gitu ya. Kamu rame di dalam gitu kan itu. Ini kan bahasa hukum ya. Tidak semua perintah. Nah, Al-Qur'an itu masih berupa perintah amar, berupa nahi, larangan. Apakah larangan mesti haram? Belum tentu. Karena perintah dalam Quran itu ada aqimus sholat, aqim itu fi'il amar. Ketika kita berbicara aqimus sholat, maka di situ menunjukkan sholat itu wajib. Sepakat itu semua. Karena ada dukungan dari segi lafaz, dukungan dari segi ayat lain, dukungan Quran, hadisnya menunjukkan bahwa semua ulama sepakat sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Tapi ketika Anda berbicara sama-sama amar, kulu washrobu mir rizqillah, makanlah kamu, minumlah kamu dari rezeki Allah. Sama-sama perintah. Bentuk kalimatnya sama-sama perintah, tapi kesimpulan hukumnya berbeda. Kalau kulu washrobu, lama memahaminya ya makan itu mubah. Loh, bentuknya kan perintah. Belum tentu yang perintah itu menunjukkan wajib. Nah, untuk memahami kesimpulan hukum yang pas itu apa dari sebuah konteks dalil ya, nas itu, maka diperlukan perangkat keilmuan yang terkait dengan pemahaman itu. Makanya di sana ada lalu kemudian mujtahid, ada orang yang memang punya kapasitas untuk melakukan ijtihad menggali Al-Quran, bukan hanya dari aspek kemampuan bahasa, tapi juga kemampuan yang menyangkut tentang asbabun nuzul, kemampuan hadisnya, kemampuan usul fikihnya. Karena setiap disiplin ilmu dia hanya bisa digali ketika dipenuhi perangkat-perangkat keilmuan yang lain untuk menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Kalau sudah menjadi fikih berarti sudah digunakan. Oh, syaratnya sholat itu harus ini, rukunnya sholat harus ini, syaratnya sholat harus wudhu dulu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Itu kesimpulan fikih sudah. Anda cari di Quran itu tidak ditemukan secara langsung. Tapi ketika mencari dalil yang menjadi sumber itu kita temu. Tapi apakah itu menjadi syarat? Ketika kalimat itu menjadi syarat, diperlukan ijtihad. Apakah itu betul menjadi syarat? Kalau sudah menjadi syarat kan menjadi keharusan. Istilahnya syarat. Sama dengan wajib gitu ya. Nah, ini diperlukan adanya kemampuan ijtihad itu. Jadi sekali lagi Al-Quran adalah konstitusi, dia adalah apa tadi saya katakan, hukum dasar. Dia belum jadi hukum, dia diperlukan. Makanya orang tidak bisa langsung kembali ke Al-Quran. Kita harus memurnikan itu gimana? Memurnikan itu memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Bagaimana caranya ijtihad itu? Lahirnya apa ya? Fikih ya, takrib itu udah. Takrib itu adalah produk ijtihad Imam Syafi'i ala madzhab Syafi'i. Ya, menggunakan perangkat dalam berijtihad. Begitu pula kepada hadis, dia diperlukan adanya proses untuk memahami, karena hadis itu adalah merupakan hukum, dalil yang sifatnya masih diperlukan adanya proses pemahaman. Itu raiso wong langsung pada Quran. Gambarannya ya ibaratnya orang minum langsung dari mata air pancuran atau kondur, ya tidak bisa. Dia harus dimasukkan dulu ke gelas, digodok dulu sampai kemudian bisa diminum, ada proses yang dilakukan. Ya, itu satu ya. Yang kedua, atas sebuah fikih, makanya fikih itu karena pemahaman yang memang siapapun yang punya kapasitas boleh terbuka ya, ijtihad itu terbuka. Tapi tentu harus punya kapasitas.
Makanya ada syarat-syarat berijtihad. Syarat-syarat mujtahidnya itu ada, syarat-syarat berijtihadnya itu ada, termasuk kompetensi, kemampuan dan sebagainya. Saya kira itu standar kok, standar dalam semua disiplin kehidupan kita yang terkait dengan prinsip. Kalau kita bikin pesawat ya tentu syaratnya orang yang bikin siapa, kapasitasnya apa. Jadi guru ya ada syaratnya, ada kapasitas, ada kompetensi, ada ini, macam-macam. Jadi ahli pertanian harus ada kompetensi, itu biasa. Karena ada ahlinya masing-masing. Ya. Sehingga karena masing-masing orang diberikan peluang ya, diberikan ruang untuk melakukan ijtihad, sehingga masing-masing bisa melakukan itu asal dia punya kapasitas. Nah, ketika lalu kok dalam menemukan itu berbeda, saya menemukan A, yang satu menemukan B, Imam Syafi'i menemukan boleh, ini menemukan tidak boleh, itu oleh agama diberikan ruang. Bahkan setiap bentuk ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang punya kapasitas dilakukan dengan cara yang benar, Allah memberikan apresiasi, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang berijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari dan menemukan, menggali terhadap hukum, lalu dia benar, Allah akan memberikan 2 pahala, ajrul ijtihad wa ajrul isabah. Pahala 2 itu 1, ganjaran usahanya itu diberi apresiasi khusus, yang kedua adalah ganjaran dia bisa menemukan kebenaran. Tapi klaim kebenaran mutlak itu hanya Allah yang punya. Tapi seorang mujtahid itu kok indallah, yang tahu benar apa salah itu Gusti Allah. Kok Allah menganggap itu ada kekeliruan, tetap Allah memberikan apresiasi, falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dalam melakukan ijtihad, dia mendapatkan 1 pahala, yaitu ajrul ijtihad. Jadi usahanya itu sudah diberikan apresiasi. Tapi yang tahu salah apa tidak itu Allah. Ya, itu ijtihad. Makanya kebebasan, inovasi, berpikir, kreativitas dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi. Basisnya adalah kejujuran, kesungguhan, kompetensi gitu ya. Nah itu maksudnya begitu. Sehingga dalam fikih itu terdapat perbedaan, karena memang ada ruang itu. Asal yang memahami ini orang yang punya kapasitas itu. Nah, seorang muslim yang wajib dan harus terikat itu dengan teks ayat Al-Qur'annya. Kalau dengan tafsir kita boleh memilih pendapat itu. Paham ya? Saya ulangi ya. Keterikatan kita tidak boleh goyah sedikit pun terhadap teks Al-Quran. Bahwa Quran itu benar, Quran itu yakin kita benar, tidak mungkin salah. Tapi bahwa lalu kemudian hasil ijtihad atas sebuah Quran itu adalah sesuatu yang kita bisa memilih, tidak terikat. Paham ya? Jadi kita terikat bahwa aqimus shalat itu dalil nas Quran, dan itu pasti benarnya. Bahwa faqra'u ma tayassara minal Quran itu kita yakin pasti benarnya. Bahwa walakum fil qisasi hayatun, kita yakin bahwa qisas itu hukuman yang paling benar. Tetapi ketika lalu memunculkan penafsiran, konteks yang bagaimana qisas harus dilakukan, itu pilihan. Kita boleh memilih mereka yang mengatakan bisa diberlakukan, boleh tidak diberlakukan, itu darurat untuk dilakukan. Karena kalau sudah aplikasi itu persoalan fikih, penerapan itu. Paham ya? Ada konteksnya. Tapi seorang mukmin tidak boleh mengatakan, wow, qisas itu sudah tidak kontekstual lagi atau tidak relevan dengan kondisi kemanusiaan sekarang, hak asasi manusia. Tidak bisa. Kita tetap harus meyakini walakum fil qisas itu mutlak benar. Ketika ditanya, kenapa Anda meyakini itu lalu tidak memberlakukan di dalam kehidupan bernegara? Karena untuk memberlakukan itu diperlukan adanya perangkat politik, diperlukan adanya kondisi, keadaan, kekuasaan, ya, dukungan-dukungan kekuasaan, kondisi masyarakat, dan seterusnya. Cuma dengan orang sholat saja itu, kita harus melakukan itu. Tapi ada kondisi tertentu yang kita bisa toleransi. Bisa dikodok ketika kita lupa, ketika ketiduran, bisa dengan duduk kalau kita tidak bisa, gitu loh ya. Ada kondisi, tapi hukum standar asalnya harus kita yakin, kita harus terikat itu walaupun fil qisas. Nah itu gambarannya seperti itu. Ini ya harus difahami seperti itu. Jadi satu, kita memahami Al-Quran sebagai bakon, institusi hukum dasar.
lalu di breakdown menjadi fikih melalui ijtihad. Ada fikih, ada nas. Oke, fikih itu ruangnya mungkin berbeda. Fikih itu kemungkinan terjadinya apa? Perbedaan. Karena di sini adalah proses ijtihad. Bolehkah berbeda? Boleh. Ditoleransi. Ditoleransi. Oke. Terus tadi saya bilang, apakah keterikatan kita terhadap nas Al-Qur'annya atau terhadap hasil ijtihadnya? Qur'annya. Tidak boleh. Kita harus meyakini bahwa Qur'an itu benar. Bahwa hasil ijtihad kita boleh memilih pilihan, tidak harus terikat dalam salah satu. Tapi ada etika, ada aturannya nanti. Bagaimana kita boleh memilih, nanti ada istilah talfik, ada istilah ikhtiyat, ya, macam-macam dalam apa? Dalam etika atau di dalam pedoman kita di dalam melakukan sebuah pilihan hukum dalam hukum itu. Oke ya, ini gambarannya. Nanti kapan-kapan kita ngaji dengan Syekh ya, Syekh Amar, ya, khusus guru gitu, kayak ngaji begini udah nyantai. Saya sudah sampaikan pada beliaunya kalau pas di Jombang, mungkin nanti tanggal 21 itu ada waktu 3 hari di sini. Beliau keliling Mulutan nih, mari di Gapang, Belitung, mana? Sulawesi ya? Sumatera. Nah, besok tanggal 25-nya di Lampung, 1 minggu ini terus jalan. Tahun itu sudah dapat apa istilah jawazatut safar, kayak macam paspor ya, paspor dari Palestina diterbitkan nanti untuk menjadi proses untuk mendapatkan iqamah, mendapatkan KTP ya, mendapatkan KTP Indonesia, beralamatkan di Kuaron, Jombang alamatnya. Jadi Yakobah punya orang Arab, Arab asli itu ya, Palestina, sing mana, sing wedok hubabahnya, umiknya dari masih muda itu, masih muda tapi sudah alim gitu ya. Ya, ini sudah saya siapkan tempat istirahat khusus, jadi di bekasnya kantornya Mas Rul itu sama kantor Guru Ais itu 2 ruangan 12 meter kali 6, ada kamar mandinya, ada tempat masaknya, ada ruang tamunya gitu. Kalau kita ngaji di situ depannya itu sudah kita siapkan di situ, sambil nunggu nanti saya bikinkan rumah di perumahan Aqobah 7 ya, pesantren komunitas Aqobah 7 ya. Yang mau jadi santri silahkan, tapi santri nyicil ya, di sana nanti ya, Aqobah 7 di situ nanti ada Syekh Amar yang nanti punya jadwal seperti saya gini, ngaji keliling ke anak-anak sekali tempo, nanti daurah keluar ngaji sama guru gitu ya. Udah saya bilang tenang dia, nah, kita punya keluarga baru langsung dikirim oleh Gusti Allah dari Palestina menuju ke Aqobah itu, punya gini kan, tiba-tiba datang ke sini, ya datangnya pas kita sudah cukup siap gitu ya dengan segala sesuatunya. Nah, itu anugerah, jadi mau ngalim itu anugerah luar biasa ya, ketemu orang alim, orang pinter itu berarti anugerah. Apalagi ketemu Kanjeng Nabi, ada Rasul, itu anugerah luar biasa. Karena kehidupan kita ini baru berjalan ngono perlu pemandu ya, perlu guide, perlu pemandu. Nah, pemandu itu orang yang punya ilmu, ilmu agama. Dan melajari agama kan abot, gak gampang, perlu kecerdasan. Nah, kalau beliau kan memang kasih kapasitas itu. Ya, Syekh Amar itu hafal Quran, 10 tahun sudah hafal Quran. Ngomong 30 tahun, Cik Apal Yasin itu ngapal-ngapal, 30 tahun nih. Terus 40 tahun bolak-balik. Ya, Riyadhus Shalihin hafal, kitab ini hafal, udah bikin ini. Nah, itu nanti kaget semua itu orang-orang kalau itu ternyata jadi keluarga Aqobah itu nanti. Sudah orang internasional itu ya, karena sudah masuk dalam kalangan intelektual dunia Islam ya. Kemarin ketika ada muktamar internasional Sufi di Pekalongan, beliau adalah salah satu narasumber yang mewakili Palestina untuk bicara tentang Sufi dalam peradaban dunia. Jadi memang bukan sekedar
Habib, bukan sekedar keturunan Kanjeng Nabi, bukan sekedar keturunan Sayyidul Jalani yang pasti berkahnya banyak, tapi beliau juga seorang yang alim, ilmuwan, hafidz Quran, tahu di tafsir, ahli usul fikih gitu. Saya masih belajar bahasa Indonesia, jadi kalau mulangnya kan masih pakai bahasa Arab, harus ada penerjemahnya. Sing diulang cek tolak ini apa sing dikarepno gitu ya. Sing diulang sing diwidati basa Madura, basa Jawa gitu ya. Akhirnya bolak-balik. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini alhamdulillah. Jadi malam saya teleponan lama gitu. Nanti tanggal 20 kita punya daurah. Saya undang pengasuh-pengasuh pondok di Jombang. Ya, acara daurah itu semacam kajian. Nanti sedang kita pilihkan temanya waktu nanti di Jombang. Kiai-kiai gus-gus di Jombang itu kita undang. Nah, jadi ada untuk guru, ada untuk ini gitu. Jadi kekuatan dan brand kita sebagai pesantren yang punya konsis di dalam, yang punya orientasi dan fokus dalam bidang keilmuan itu kita tunjukkan. Kita bukan pesantren yang gerudak-geruduk, bukan pesantren yang rame-rame saja, tapi yang pesantren fokus pada proses keilmuan. Karena membangun tradisi keilmuan itu tidak mudah. Kalau membangun tradisi pengajian itu agak seneng ya. Tradisi rame-rame, tradisi selamatan, tradisi apa, soalnya no mangane gitu ya, itu kan seneng, no berkati, dan itu banyak nafsu yang di sana itu ya, banyak kepentingan politik, kumpul wong akeh itu, lalu yang kumpul no merasa punya umat, macam-macam gitu. Tapi yang bisa mengilmoni umat itu ya ngaji begini nih gitu ya, ngaji. Nah, kita mencoba mengembalikan tradisi pengajian dengan pemahaman yang lebih kontekstual, pemahaman yang lebih efektif gitu loh, pemahaman yang lebih efektif. Sampai kita Jumatan saja kan pakai kajian dulu baru khutbah. Khutbahnya kita ikuti syarat dan rukunnya saja. Tapi untuk supaya materi khutbah itu betul-betul terserap dan orang mendengarkan, maka harus kita berikan waktu khusus sebelum masuk waktu khutbah itu. Di Aqaba itu masjidnya kan masjid aneh juga sudah. Jadi khotibnya presentasi dulu menjelaskan, karena presentasi belum khutbah kan bebas, tidak terikat oleh aturan norma fikihnya gitu ya. Bisa masih baca bersama, bisa menjelaskan, bisa cerita, bisa guyon masih ada. Sehingga interaktif gitu. Ada PowerPoint gitu. Baru nanti kalau sudah masuk khutbah sesuai syarat rukun itu. Sudah simpel saja, 5 menit, 3 menit selesai khutbahnya. Karena materi sudah masuk dulu. Itu inovasi. Yang tidak diinovasi itu syarat rukunnya harus tetap sama gitu ya. Tapi paket acaranya Jumatan itu bisa dibuat inovasi paket acaranya. Itu out of the box itu di situ itu ya. Kita mikirnya ojo mikir yang biasa gitu. Karena tidak semua yang biasa itu pasti efektif atau benar, belum tentu, paling tidak ya, belum tentu. Maka diperlukan yang namanya inovasi. Ya, ini harus terus bergerak loh ya. Kita ini hidup ini. Alhamdulillah banyak hal kita diberikan kemudahan. Ini kita sedang ngebut yang di AIS itu, kita bangun blok untuk asrama putranya, perkantorannya, parkiran. Terus nanti habis ini setengah bulan lagi mungkin aula sama masjid itu harus kita bangun. Kemarin alhamdulillah dapat tanah sampingnya AIS itu ya, 3.000 meter persis depannya itu manjang, sehingga nanti FFG anak-anak itu sudah bisa punya lahan yang khusus. Jadi FFG itu bagian dari proses pembentukan kreativitas, kemampuan anak produksi itu punya kedudukan yang sangat penting, makanya harus kita fasilitasi. Tidak mungkin itu kayak outbound itu harus ada tanah yang kita siapkan. Jangan dikira edukasi itu hanya di kelas itu. Jadi fasilitas ini, fasilitas mereka olahraga, fasilitas ini untuk membangun kreativitas itu. Alhamdulillah dapat tanah itu.
Kamu jangan tanya duitnya dari mana gitu. Pikir di angan-angan tok wae ya. Duitnya itu kok Gusti Allah gitu. Caranya itu persoalan kesaktian ya, kesaktian. Alhamdulillah dapat itu. Nah, kita ini tunggannya kan bareng. Nah, nanti diharapkan tidak bisa itu. Di Aqabah 4 kita menata pavingnya nanti ini. Saya yang di sini masih sedang berpikir untuk bikinkan asrama yang putra itu kita alihkan relokasi relokasi ya, memindahkan lokasinya anak putra ini di sana sekaligus kelasnya. Paling tidak untuk SMA bisa di sana semua, SMP di sini. Mengurangi kapasitas limbahnya itu agak kita susah di situ. SMA di sana, kelasnya juga di sana yang putra. Nah, di itu tanah kita yang kaplingan itu ya, belakangnya Delus, depannya Delus. Sing lanang ben kono, lanang brok-brok kono kan jarno ya. Siap masalah gitu. Yang cantik putar di sana nanti sekolah, sini pusat perkantorannya gitu kan. Ya ini monumen perjuangan semua ini Aqabah 1 ini, mengawali kita dari sini ya, kita mengawalinya dari sini 25 tahun yang lalu kita memulai dengan perjuangan dari satu tapak ke tapak yang lain, dari ini satu ini kan sampai ini gitu. Ini 2005 kita dapat ini rumah, kayak rumah samping-samping ini dulu, 2 rumah 85 juta ini dulu. Nah, sekarang sudah nilainya 3, sekian miliar, appraisalnya sudah segitu ya. Depan rumahnya Vicky itu lebih murah lagi, 18,5 juta, 91 ya, 18,5 juta. Murah kan? Murah hitungannya, tapi biar gue duit sakmono ya ngeden ya. Nggak karu-karuan itu ya. 18,5 juta sampai belakang itu, terus kita bangun belakangnya itu. Saya cuma ngerombak, kalau tembok-tembok itu masih asli, banyak pintunya masih asli, yang saya rombak cuma depan segenti itu, sama atas itu dulu buju ya, 2 gitu, dua apa, blandar istilah ya, terus kemudian kita rubah jadi 1, semuanya kayu jati itu atas itu. Terus 2005 dapat ini, 2010-11 dapat Aqabah 4 itu. Sebelumnya dapat Wonosalam dulu. Wonosalam itu sebelum 2010 lah gitu ya. Wonosalam. Wonosalam itu masih murah juga. 2 kali tahap beli. 75, 75. Hampir 1 hektar itu jadinya. Sekarang sudah minta per meter itu 600.000. Ya, berarti sudah hampir miliatan itu di sana sekarang. Kemarin saya nambah hanya 30 meter. 30 meter itu per meternya sudah 1 juta, 1 juta, 2 juta. Untuk jalan itu. Waktu outbound yang kemarin. Padahal sebenarnya sudah tinggal lempere jalan ini dok. Kita masuk, ya wis tuku ae. Ini sampingnya juga ngomong minta dijual. Kemarin minta 600 juta, saya tawar 350. Masih sedang nego ini ya, kalau boleh ya enggak apa-apa lah, kalau ada duit nanti ya, ngadol sing iso didol. Nah, itu terus gitu mikir, karena kita butuh itu ke depan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ada saja jalan untuk itu, ada saja. Nah, kita bangun perumahan ini juga sama nanti itu. Perumahan ini nanti disambung untuk guru yang memang sudah perlu atau mau. Yang kedua kita untuk tambahan institusinya. Nanti di sana kita punya asrama untuk mahasiswa. Sehingga kalau kita punya mahasiswa yang kita godok di situ, untuk jadi pembina itu gampang. Pembina nanti sudah dari situ yang bagus sudah kita tugasi. Nah, karena itu penting ya. Kalau anak-anak itu alumni kita sediakan tempat khusus dengan
kondisi kegiatan aturan yang khusus juga sebagai mahasiswa kan mereka lebih senang gitu. Nanti kita buatkan aktivitas kajian keilmuan secara bertahap, kajian pengembangan entrepreneur mereka, kemampuan usahanya, kemampuan ini. Saya ngambil 12 rumah yang rumah subsidinya. Nah, saya minta kemarin yang sudah punya rumah untuk mewakili karena harus satu-satu untuk institusi. Nah, 12 kaplingnya. Kalau satu kapling bisa dihuni 10 anak, satu rumah itu 10 mahasiswa, berarti kita punya 120 mahasiswa. Saya hitungkan duitnya, kalau per mahasiswa itu 500, berarti sudah 75 juta satu bulannya. Artinya sudah badi sudah untuk beli itu. Ya. Harus cerdas ngitung duit itu. Yo iso ngaji, iso duit. Saya tidak perlu bayar sendiri, yang bayar anak-anak yang di situ. Mereka kos di luar kan juga bayar. Ya, kalau mereka umpamanya gak nakobah, kos di luar, atau mahasiswa yang kuliah di UNAS, kos di luar, kan bayar juga. Bayar kosnya aja paling kan 200 sekarang. Nah 500 sak mangan kan murah, makan 3 kali, sak ngaji ini, sak nguyuwe, sak adek kotak mana gitu ya. Kadek kotak apa? Kotak ponten itu ya. 500 sudah sak mangan, di sini kan 500 sak makan nih bahkan. Sak ngaji nih gitu ya. Sudah kan? 500, ini ono 100 berarti 1 juta. Kalau kita 12 rumah, nyicilnya anggap saja sekitar 15 juta, 12 itu kan dia agak sih. Bisa ngisi bisa, wong di sini ada mahasiswa banyak. Asal kita menawarkan konsep, jadi yang kita jual itu konsep kegiatannya. Kalau tempat tinggal banyak yang dipilih oleh anak-anak, tapi konsep kegiatan yang cocok dengan mereka itu beda. Kita kembangkan leadershipnya, kita kembangkan jiwa entrepreneurnya, kita kembangkan leadershipnya gitu, kita kembangkan ngajinya, tahfidnya gitu. Pasti mau orang tua, pasti rebutan nanti itu. Kayak kita di Jember itu rebutan. Hari ini kita kewalahan menyediakan kamar. Ya, banyak. Iya, kita pedalanya putri saja. Laki-laki itu banyak yang tanya, tapi saya tidak mau laki-laki. Mana ngerokok dok gak bayar, rugi nanti ya. Banyak sudah yang daftar. Itu juga, jadi tidak semua, jadi saya katakan hitung itu. Nah itu pengembangannya begitu. Nanti alhamdulillah, muka-muka semuanya lancar dan kita dilancarkan dalam semua hal lah. Yo fisiknya, konsep kita terus diberikan inspirasi, diberikan kemampuan untuk terus mengembangkan, sumber dayanya orang juga kita datang, kita kemampuan banyak membangun ini dan seterusnya dan seterusnya. Karena nawaitu kita sekali lagi ini untuk menjaga agama, menjaga ilmu, menjaga masa depan bangsa ini. Oke ya, tekadnya harus seperti itu. Kalau Anda hanya niat kerja itu eman-emani, di luar banyak. Nah, itu hanya capek saja hidup, itu hanya capek-capek hidup. Makanya yang sudah betul-betul merasakan ini sudah tidak usah berpikir untuk cari jadi P3 apa lagi. 3K itu kan kayak macam orang sakit itu ya. P3 apa namanya itu? PK. Jadi pegawai negeri barang enggak. Itu Anda hanya suka dalam hitungannya. Tapi saya yakin tidak terlalu bisa membahagiakan kamu. Di sana hanya ada hitungan tapi penderitaan yang ada. Sudahlah, hidup itu akhirnya bahagia kok yang dicari. Sejahtera. Jangan hitungan. Ya, jangan hitungan. Ya, saya karena mengingatkan, tapi kalau milih ke sana ya muka-muka terimalah. Ya, enggak, saya ini orangnya bebas saja. Tapi kan tetap harus berhitungan yang terbaik. Kalau Anda sudah merasa di sini itu segalanya, hitungan kita terus bergerak, selalu lembaga ini terus bergerak. Semuanya saya katakan itu. Ya, terus bergerak, terus bergerak. Jadi kita ingin semuanya dalam kebaikan, dalam terus inovasi, dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, gitu. Apa harus dalam situasi yang seperti itu. Oke, sudah jam 8, jamnya santri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad